朋友们好， Teman-teman, apa kabar semuanya? 现在我在温哥华， Sekarang saya ada di 傍晚8点半。 Vancouver. Sekarang petang jam 8.30 malam hari. Sekarang adalah daylight saving time. Cuacanya agak gelap, ya tentu karena ini udah malam hari. Belakangan surat-surat dari teman-teman bercerita mengenai berbagai hal yang dihadapi. 有一部分呢， Ada sebagian orang yang menceritakan suasana hatinya bagaimana belakangan dan juga beberapa masalah yang dihadapi 比 belakangan. 较麻烦和 Ada banyak masalah yang agak rumit dan menekan, yang agak tertekan. Dan memang saya sendiri juga merasa kehidupan juga benar-benar tidak mudah. 但是凡事呢，能够去 Tapi kalau segala 积极 halnya 的去面对生活， bisa dihadapi dengan positif, maka pada dasarnya kehidupan ini merupakan obat penawar yang paling baik, yang paling membahagiakan. Ada praktisi yang berkata dia selalu merasa beberapa tahun ini setiap tahunnya tidak lancar. 每年都有说不清的 Setiap 烦心事 tahun selalu ada masalah yang tidak ada habis-habisnya yang 我觉得 mengganggu 这就 dia. 是人生， Dan saya merasa inilah 就是给 kehidupan. 自己做一个 Sebenarnya 心情的一个笔记 membuat catatan suasana hati untuk diri 和 sendiri. 烦恼记下 Setiap 来， tahun kesenangan dan kerisauan dicatat, 高度就像股票 kemudian digambarkan sama seperti naik turunnya saham, garis naik turunnya 就像每 saham. 天的心跳一样。 Setiap hari seperti 有可能 detak 会发现 jantung 我们每一年 orang 或者是每两 masing-masing. 三年 Mungkin kita akan menyadari setiap tahun atau setiap 3 tahun sekali detak jantung ada satu kali berdetak kencang. Ada satu perumpamaan yang mengatakan setiap tahun yang harus saya hadapi adalah seperti mendaki sebuah gunung yang tinggi. Nah, bagaimana saya melaluinya? 或者50年 Tapi 80年之后 seringkali setelah 20, 50, atau 80 tahun setelahnya, saat kita kembali membaca catatan ini, sebenarnya kita terus mendaki, tidak pernah berhenti. 无论觉得是现实的和非现实的， Baik dalam kenyataan atau bukan hal yang nyata, tetapi gunung yang kita hadapi adalah gunung itu. 它就会带给你 Dia akan membawakan hambatan untuk kamu. 人生处处都是障碍， Kehidupan manusia kerap kali ada 但处处 hambatan, 都是出路。 tapi seringkali ada juga Betul, jalan ada keluarnya. Di saat adanya Betul. hambatan, 就跟朋友啊， seringkali kita 聊一聊 bisa 或者是 berbincang 多看 lebih 几场 banyak 电 ke 影 teman, atau nonton film, 多睡几天的闷头觉， atau tidur 或 lebih 者 lama, 是看看书。 atau baca 也许 buku. 我 Mungkin 们想不出更好的办法， kita tidak terpikirkan Tapi- cara yang lebih baik, tetapi 就在这个寻找出路 di saat Berbuat proses mencari jalan keluar 是需要时 ini, 间的。 kita memerlukan waktu. 也许过几天， Mungkin Risiko setelah banyak. selang beberapa hari atau setelah setengah tahun, masalah ini sudah berlalu. 之前我看到一座山那么高，那么险峻， Sama seperti saat saya Ini melihat tuh yang sebuah kanan, gunung kan yang sejuk. begitu terjal dan curam, 那在这种烦恼 teriak, 和 menangis, Tengah meminta tersebut. bantuan di saat 反正 hati 也差不多了 bergejolak 就 saat 发现自己 risau. 已经走过这座 Setelah 山了 cukup berteriak, 翻过 ternyata 这 saya 座山 menyadari saya sudah melalui gunung ini. 可能就是这样。 Mungkin memang begitu kenyataannya. 也许80岁之后， Mungkin setelah usia 每个人 80 都会 tahun, setiap 觉悟。 orang akan 就像 tersadarkan. 佛说的那样的， Sama seperti yang Sang Buddha katakan, 都是一场梦。 oh, ternyata 当 ini 年轻 adalah 的时候 sebuah 啊，就需 mimpi. 要去做个梦， Di saat muda kita Yang memang itu perlu diisi ada dengan impian.
dengan kehidupan memenuhi mencapai impian ini. Setelah usia 80 tahun, di saat menyimpulkan, kamu menyadari ternyata ini adalah mimpi, ini tidak nyata. Kita sendiri yang menciptakan sebuah mimpi. Di dalam mimpi, kita menjadi sebuah berbagai macam aktor yang kita lakukan dengan sepenuhnya. Baik senang atau tidak senang, gunung ini harus dilalui sendiri. Tidak peduli bagaimana suasana hati kita, setelah berhasil mendakinya, maka kita sudah berhasil. Demikianlah. Sama seperti tadi, saya haus, saya membeli sebotol air mineral, kemudian saya dengan cepat sudah menghabiskannya. Dan ternyata di mobil sudah ada 5-6 botol kosong. Di sekitar ada tempat sampah, saya ingin buang botol-botol ini. Ternyata saya menemui seorang nenek. Seorang nenek ini dia berada di samping tempat sampah mencari-cari botol yang bisa didaur ulang. Saya juga berniat hati, lihat dia sudah berusia, mencari botol untuk dijual. Lalu 2 hari ini juga cuaca tiba-tiba dingin. Lalu saya pikir mau kasih uang jajan ya, uang sedikit. Tapi karena orang barat, mungkin kalau ditanya mungkin dia akan terganggu. Mungkin dia bukan butuh uang. Jadi saya tanya, bagaimana nenek, apa perlu bantuan? Nah, dia jawab, terima kasih atas niat baik kamu, saya tidak memerlukan bantuan. Kamu melihat saya ambil botol ya? Ya, memang saya memilih botol ini, saya sedang melakukan daur ulang. Setelah dipisah-pisah, dipilah antara plastik dan aluminium, saya simpan. Kemudian setelah itu saya ingin danakan kepada Asosiasi Pencinta Burung. Wah, hebat sekali. Nenek ini, dia begitu anggun, begitu tenang, tentram. Dari jauh rambutnya terlihat putih, terlihat lemah. Saya rasa mungkin di saat dia berdiri pun tubuhnya tidak bisa tegap. Dia juga mengalami rematik parah. Tangannya sudah berubah bentuk. Demikianlah, dia tetap begitu percaya diri, begitu rileksnya berbincang kepada saya. Pada saat itu saya merasa diri saya sangat kecil. Nenek ini benar-benar sangat hebat. Tindakan yang kelihatannya seperti orang biasa, tetapi saya merasa dia begitu anggun seperti Sang Buddha. Saya tidak tahu bagaimana dunia batinnya atau bagaimana pikiran batinnya di saat dia memungut botol-botol ini. Dia memungut botol untuk orang lain. Saya yakin nenek ini sangat pandai, sangat berbudi luhur. Setidaknya dia sudah berusia 80 tahun. Dia tahu apapun, dia paham apapun, dia pernah melihat apapun. Saya yakin di saat dia memilih-milih mencari botol ini, seharusnya ini bukan pertama kalinya. Seharusnya sudah berkali-kali. Mungkin di saat-saat awal dia akan memikirkan bagaimana pendapat orang terhadap dirinya. Apalagi bagaimana pandangan tetangganya, rekan lamanya, teman lamanya. Kalau melihat dia seperti ini, apakah akan salah paham atau apakah akan ada tanggapan negatif? Saya yakin dia pernah memikirkannya beberapa kali. Tapi dia begitu tentramnya, begitu bebasnya mencari botol-botol. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Bahkan bukan untuk manusia, adalah untuk burung-burung lainnya. Saya pun dengan niat baik tanya apakah perlu bantuan. Dibandingkan dengan dia, saya merasa saya lebih perlu bantuan. Kenapa diri saya begitu kecil, begitu rendah? Di saat
melihat wajahnya yang begitu bebas, ketika tubuhnya yang dilihat tidak bisa berdiri tegap, kemudian tangannya yang membengkok. Dia sendiri sudah usia 80 tahunan. Saya tidak tahu untuk apa dia melakukan hal-hal ini. Apakah dia benar-benar bisa menolong burung-burung itu? Sekarang saya pikir mungkin dia memang tidak bisa menolong burung itu. Tetapi kalau semua orang berpikir seperti itu, burung ini lagi pula tidak bisa ditolong. Kalau begitu, kebaikan di dunia ini di saat kita melakukannya, lagi pula miskin tetap miskin, mati tetap mati, sakit tetap sakit. Kita semua tidak ada yang peduli. Maka dunia ini mungkin akan hilang kehangatan dari rasa bahagia, akan hilang rasa kebaikan dan rasa haru. Bumi kita ini sama halnya dingin seperti bulan dan Mars, tidak ada perbedaannya. Tadi ada teman online yang berkata, seorang bapak bermargali katanya mau bunuh diri. Kalau kamu bisa menyampaikan kata-kata ini kepada dia, sebenarnya bunuh diri juga merupakan pilihan dalam hidup. Baik membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain, pada akhirnya akan ada dosa karena pembunuhan. Bahkan membuat keluarga kamu, mungkin kamu menderita sebentar dan sudah berlalu. Kamu juga tidak ada rasa malu karena pada akhirnya akan mati. Terhadap dunia ini, terhadap keluarga, terhadap orang yang kamu sayang, akan hilang tanggung jawab kamu. Kamu sakit sebentar, sudah berlalu. Keluarga kamu dan teman yang menyayangi kamu akan sakit selama 3 kehidupan. Teman yang bermargali ini mungkin setelah 3 hari atau paling lama 1 bulan, kamu akan menyadari bunga masih begitu segar, matahari masih begitu cemerlang. Kamu tetap dengan bebasnya, dengan senyuman, dengan kepercayaan diri menemani keluarga kamu menghadapi kehidupan yang baru. Sebenarnya datang ke dunia ini, baik yang kita hadapi, gunung itu begitu terjalnya, kita tetap harus dengan berani mendakinya. Kalau itu adalah satu-satunya jalan, saya rasa ini sudah sangat bahagia. Setidaknya itu adalah jalan keluar. Saya ingat waktu saya mendaki Gunung Kunlun, tempat itu tidak ada kehidupan. Selama saya mendaki penuh dengan salju, sebenarnya di tengah jalan saya terus merasa menyesal. Saya tidak berani. Saya merasa saya melakukan pilihan yang salah. Di saat saya mendaki di pertengahan gunung, saya merasa kenapa saya mengambil keputusan bodoh seperti ini. Lelahnya bukan main, mungkin kapanpun saya akan tergelincir dari gunung. Lalu ada juga lubang es yang tidak diketahui dari mana. Kalau jatuh ke dalam, lalu meninggal di dalam, tidak ada yang tahu. Beberapa kali saat hampir jatuh karena tergelincir, saya berusaha memegang benda untuk mempertahankan nyawa. Menyesal, menderita sampai anginnya bisa meniup saya sampai jatuh, saya benar-benar menangis. Tetapi di gunung setinggi itu, 4.700 meter ketinggiannya dari laut, saya tidak boleh menangis. Kalau menangis, air matanya akan membeku. Tetapi terakhir saya berpikir, mungkin kalau jalan ke bawah, mungkin akan tergelincir, atau mungkin akan jatuh dan meninggal. Mungkin di saat itu, setelahnya,
orang tua saya, keluarga saya tidak bisa lagi menemui saya. Tetapi akhirnya saya putuskan karena sudah jalan sejauh ini. Sebenarnya kalau balik kembali, kalau orang tahu saya, betapa memalukannya. Nanti kalau sudah tua cerita ke cucu dan anak malah hal-hal memalukan. Lebih baik beranikanlah diri sendiri. Setelah adanya pikiran ini, maka saya pun lanjut mendaki. Selama mendaki, sebentar turun salju, sebentar turun hujan es, sebentar hujan besar. Angin badai itu meniup wajah sampai wajah saya terluka. Beberapa kali saya kelelahan bukan main. Pakaian yang saya kenakan, pakaian tebalnya sudah basah semuanya. Selama saya terus mendaki, pelan-pelan baju yang dingin ini sudah tidak terasa lagi. Tetapi saya berhasil sampai akhir. Saat saya berada di puncak gunung, angin besar itu meniup saya hampir membuat saya terjatuh. Jadi saya tidak berani berdiri mengatakan seperti pendekar kalau saya sudah berada di puncak gunung. Karena angin begitu besar, saya tidak seberani itu. Setelah duduk sebentar, saya merasa anginnya mulai kecil, saya pun membuka mata, saya melihat, wah, dunia berubah. Langit biru, awan putih, warna-warni yang begitu indah. Semuanya menyelimuti saya di puncak gunung ini. Saya yakin semuanya bisa membayangkan bagaimana suasana hati saya pada saat itu. Saya tidak sia-sia mendaki gunung ini. Tidak sia-sia melalui kesulitan ini. Dia tidak ada gunanya saya mendaki gunung ini bagi saya. Dari hal yang menguntungkan, naik gunung hanya ada kerugian, tidak ada keuntungan. Tetapi saya merasa kalau dipikirkan kembali, saya merasa bahagia. Saya orang yang lemah. Nyali saya tidak besar. Saya harus diam-diam melampaui kelemahan diri saya. Kalau saya orang yang egois, maka saya akan berusaha untuk lebih bertoleransi, lebih lapang dada. Kalau saya orang yang bodoh, maka saya akan bangun lebih pagi. Kalau saya jika menghadapi kesulitan seperti orang yang tidak bisa memiliki hari esok, maka saya akan belajar untuk lebih berani supaya saya bisa hidup sampai esok dan memikirkan saya tidak lebih buruk dari siapapun. Ayah ibu melahirkan, merawat tidak mudah. Demi mereka, saya juga tidak boleh meninggal begitu mudah. Gunung yang ada di hadapan saya, meskipun adalah hambatan, tetapi setidaknya itu adalah jalan keluar. Teman-teman, meskipun gunung itu menghadapi kamu, tetapi yang dihalangi adalah batin kamu, bukan gunung yang menghalangi. Semua lika-liku, gunung tinggi, lautan luas, semuanya hanyalah jalan yang kita pijak di dalam kehidupan. Hanyalah jalan yang kita pijak. Belajarlah dengan keberanian, ketenangan hati, bahkan dengan hati yang membalas budi melalui kehidupan ini. Jalan kehidupan memang begitu tidak mudah. Setiap orang yang menemani kehidupan kita, ada orang jahat, ada juga orang baik. Terkadang kita berjalan bersama orang jahat, tetapi itu juga merupakan sebuah jodoh. Terkadang kita sejalan dengan iblis, tapi itu juga karena terpaksa. Terkadang berjalan dengan Buddha Bodhisattva, tapi kita tidak mengetahuinya. Mungkin kita malah menolaknya, merasa dia bodoh. Pada saat itu, dalam pandangan Buddha, kita adalah semua makhluk dan semua makhluk yang memiliki iblis kecil di dalam hati.
Berjalan dengan iblis, dengan hantu sangat sulit, tapi saya rasa berjalan dengan Sang Buddha lebih sulit. Jadi untuk teman-teman, untuk murid-murid yang terkasihi, gunakanlah batin yang tidak ada batasnya untuk belajar, berjalan bersama dengan semua makhluk hidup. Di antaranya ada hantu, ada siluman, ada manusia, ada kebodohan, ada Buddha dan Bodhisattva, ada penipu, ada juga siluman rubah, ada juga banyak tekanan yang tidak terhingga. Baru baik, terus muncul lagi banyak godaan. Belajarlah untuk mengenalinya. Belajar untuk menggenggamnya, belajar untuk mengamati dan menyadarinya. Ada teman yang mengatakan, kenapa harus sejalan dengan hantu? Prinsipnya sangat sederhana. Saat ini, saat kamu berjalan, datang seseorang, dia menemani kamu berjalan, kamu tidak tahu kalau dia hantu. Kamu sendiri sudah ketakutan, lalu jarang-jarang ada orang yang melalui di samping kamu juga berharap ada orang yang menemani kamu, kan? Jadi memang terkadang ini karena terpaksa. Jadi teman yang bermargali itu, kalau sekarang kamu sudah paham, saya yakin kamu tidak ingin bunuh diri. Harap sebelum bunuh diri, layani dulu orang tua 30 tahun, setelahnya kamu ingin meninggal bagaimana, silakan. Jasa dari orang tua selama 3 kehidupan pun tidak bisa dibalas. Saya rasa kehidupan sampai pada akhirnya tidak ada pemenang, juga tidak ada yang namanya juara. Setiap orang pada akhir kehidupannya penuh dengan kesimpulan yang tidak ada habisnya. Penuh dengan emosi dan keharuan yang tidak ada habisnya. Semua yang kita lalui memang seharusnya dilalui. Semakin sulit, sebenarnya pada akhirnya itu yang semakin berharga. Sebenarnya melalui penderitaan pada saat itu tidaklah mudah. Tetapi setelah melaluinya, maka akan memiliki kemampuan sesungguhnya. Melampaui diri sendiri, melampaui batasan kesabaran diri, melampaui ulas asih dulu yang pernah ada, melampaui hati yang lapang yang sebelumnya ada, melampaui daya tahan yang dahulu hanya dengan terus memperbaharui diri sama seperti handphone atau laptop kita, sehingga kita tidak akan hang, tidak akan terhambat, agar otak kita semakin lancar dalam pengoperasiannya, yaitu dengan cara terus belajar, terus melampaui, terus memperbaharui. Tentu saja, kebaikan hati itu tidak akan berubah. Harapan yang indah juga jangan berubah. Dengan begitu, kita baru bisa penuh dengan motivasi selamanya. Tidak akan pernah berhenti. Tidak akan terhadang atau terhalang oleh hambatan. Sehingga diri sendiri setiap harinya saat menemui masalah harus merasa ini adalah proses belajar. Jadi selamanya ada batin untuk belajar. Baik Sang Buddha ataupun Konfusius pada masa itu, mereka juga demikian. Konfusius mengatakan, di antara 3 orang pasti ada guru saya. Saat itu Kongzi mengatakan dia adalah seorang ilmuwan besar ya di Cungko saat itu. Dan yang dia katakan bukanlah rendah hati, tapi itu adalah pemahaman dia sesungguhnya. Dia mengatakan di antara 3 orang pasti ada guru saya.
Di antara 3 orang, pasti ada pengetahuan dan kebijaksanaan yang tidak saya ketahui. Ini adalah kesimpulannya. Diharapkan semuanya bisa dengan berani menghadapi kehidupan. Jangan palsu, jangan munafik, jangan menipu orang. Juga jangan lupa dengan kebaikan orang, membalasnya dengan keburukan. Juga apalagi tidak boleh untuk keuntungan diri sendiri mencelakai atau memfitnah teman kamu atau orang yang berjasa bagi kamu. Karena hal ini pada akhirnya akan membentuk hambatan untuk diri sendiri. Sama seperti di masa awal, pada periode revolusi kebudayaan, karena di Tiongkok, jadi saat itu seperti gurauan, putra yang melapor ayahnya, istri yang melapor suaminya. Setelah 20 tahun kemudian, bagaimana mereka bisa menghadapi sesama? Saya bertemu dengan seseorang yang mengalami derita yang sangat dalam. Seorang putra yang melapor ayahnya, sebenarnya ayahnya tidak salah apapun. Karena desakan dari gurunya, ayahnya ini adalah kepala sekolah di universitas. Dia melapor ayahnya, mengatakan bahwa saya tidak tahu tuntutan apa yang dilakukan. Intinya para pelajar itu ditangkap dan dipenjara. Kemudian di perjalanan ke Xinjiang, ayahnya ini lompat dari kereta api bunuh diri. Putranya ini 2 tahun lalu baru meninggal, membentuk derita bagi dia seumur hidup. Setiap hari ada dalam batin yang penuh dengan penderitaan, penuh rasa bersalah. Jadi sebagai orang, jangan kehilangan akar yang paling dasar, akar moral yang paling dasar. Sebesar apapun angin badai, sebesar apapun tekanan, moral yang paling dasar tidak boleh berubah. Jika melampaui moral ini, maka di masa depan, kalau kamu hidup semakin memahami, maka kamu akan semakin menderita. Setiap hari berada dalam suasana hati yang menyalahi diri sendiri, ada dalam siksaan gunung pisau dan lautan api. Harap semuanya hidup dengan baik. Setiap hari harus melampaui diri sendiri. Setiap hari setidaknya melakukan satu kebaikan. Sudah, bincang-bincang saya hari ini sampai di sini. Terima kasih semuanya. Saya sendiri juga semakin berusia, tetapi teman-teman saya semakin muda. Terima kasih semuanya atas pemahaman dan dukungan kepada saya. Saya ucapkan semoga semuanya berbahagia, amal pahala meningkat. Terima kasih.